Oke, mulai ya. Oke, Oke. Assalamualaikum Bu Fitri, selamat sore. ya. Waalaikumsalam Bu Lina, selamat sore juga. Iya, apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah baik juga. Bu Fitri, apa ada waktu? Oh, tentu ada. Ada apa ya Bu Lina ya? Iya, iya ini Bu Fitri. Saya ada sedikit permasalahan yang ingin ditanyakan. Apakah Bu Fitri bisa membantu saya? Oh, tentu Bu Lina. Nah, apa sih yang Bu Lina inginkan dari percakapan kita nantinya? Oke, iya Bu Fitri, terima kasih sudah bersedia mendengarkan apa yang akan nanti saya sampaikan. Nah, nanti yang saya harapkan nantinya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang nanti akan saya sampaikan ke Bu Fitri yang sedang saya hadapi sekarang ini. Oh, tentu saja boleh Bu Lina. Saya sangat senang Bu Lina mau bertanya dan berbagi masalah dengan saya. Dan tentunya untuk mendapatkan solusi. Nah, kalau begitu permasalahannya apa ya Bu Lina ya? Ya, terima kasih ya Bu Fitri. Begini Bu Fitri, ini permasalahannya di kelas saya Bu Fitri. Di sini di kelas saya ini ada murid saya yang kurang semangat dalam belajar, sehingga saya bingung apa ya Bu Fitri kira-kira yang salah sehingga siswa saya tidak semangat dalam belajarnya. Oh, begitu. Oh, kalau boleh tahu kira-kira penyebabnya apa ya Bu Lina ya? Sehingga muridnya menjadi kurang semangat dalam belajar. Iya, oh, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya itu kurang semangat dalam belajar, begitu Bu Fitri. Oh, iya Bu Lina, berarti ada faktor yang menyebabkan, siswanya Bu Lina jadi tidak semangat. Nah, kira-kira faktornya apa ya Bu Lina ya? Ya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya dan salah satunya saya juga pernah menanyakan kepada mereka kenapa mereka kurang semangat dalam belajar dan ada juga apa namanya tuh mereka menjawab katanya oh, kadang saya pagi ini sudah nggak semangat Bu karena semalam saya begadang begitu dan ada juga yang menjawab dari siswa saya tersebut katanya dia ini Bu Fitri karena sebelum ke sekolah berangkat sekolah dia tidak sarapan dulu sehingga dia kurang bersemangat mungkin karena itu Fitri tidak sarapan dan ada malamnya tuh sering begadang begitu Fitri. Oh, begitu. Jadi menurut Bu Lina, penyebab siswa Bu Lina itu tidak semangat, mungkin ada yang begadang dan ada juga yang tidak sarapan. Nah, itu menurut Bu Lina. Nah, gimana sih menurut Bu Lina cara mengatasinya jika siswa di kelas Bu Lina dalam keadaan yang kurang semangat dalam belajar? Iya, saya uh, pernah juga setelah saya menanyakan itu Bu Fitri, saya menyarankan kepada murid saya untuk tidak bergadang atau sebelum dia berangkat ke sekolah, saya bilang juga sebaiknya Ananda sarapan dulu karena kan kalau udah sarapan artinya kan ada semangatnya, perut tidak kosong. Kalau perut sudah kosong itu pasti akan siswa tersebut pasti ada rasa-rasa malas, tidak semangat begitu Bu Fitri. Nah, itu saya pernah juga menyarankan seperti itu Bu Fitri. Wah, itu benar sekali Bu Lina. Menurut saya itu juga salah satunya bisa juga seperti itu. Nah, menurut Bu Lina, seberapa besar hal itu, berpengaruh kepada siswanya Bu Lina, sehingga mereka bisa semangat lagi dalam belajar? Iya, kalau menurut saya itu sangat besar sekali pengaruhnya untuk siswa saya
tersebut. Karena apa? Kalau dia sudah tidak bergadang, dia yang lain lagi yang tidak sarapan, dia sudah makan duluan, itu juga pasti akan berpengaruh terhadap siswa saya. Dan kalau saya kan akan selalu mengingatkan kepada murid saya itu karena apa? Kalau tidak sarapan, begadang itu pasti akan berpengaruh pada semangat belajarnya, gitu Bu Fitri. Oke, kalau begitu kapan Bu Lina bisa melakukan hal itu? Iya. Eee, karena saya sudah dapat juga, apanya, solusinya insyaallah besok akan langsung saya lakukan untuk memberikan atau menyarankan kepada murid saya ini, supaya dia tidak begadang lagi dan sebelum pergi ke sekolah sarapan dulu. Iya, siapa yang dapat membantu Bu Lina untuk mewujudkan apa yang Bu Lina inginkan? Oh, ya kalau yang paling berpengaruh bagi saya, bagi siswa saya itu untuk dapat membantu saya dalam mewujudkan, supaya siswa saya ini semangat dalam belajar, saya akan melibatkan guru BK dan juga orang tuanya Bu Fitri, karena orang tuanya kan merupakan orang yang terdekat di rumah dan semua itu kan faktor penyebab dia kurang semangat itu kan memang berasal dari rumah juga. Karena dia tidak sarapan, dia malamnya begadang. Nah, itu sangat diperlukan sekali, bantuan dari orang tua murid saya tersebut, gitu. Wah, bagus sekali Bu Lina. Nah, kira-kira bagaimana komitmen Bu Lina dalam melakukannya? Ya, saya akan berkomitmen akan selalu memberikan saran kepada siswa saya tersebut supaya, dia tidak begadang dan saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua, siswa saya tersebut supaya dia membuatkan sarapan dulu sebelum, anaknya berangkat sekolah. Karena apa Bu Fitri, kalau kita sudah, memberikan atau berkomunikasi dan berkomitmen dengan orang tua, insyaallah itu pasti akan dapat terlaksana dengan baik. Wah, luar biasa Bu Lina dalam berkomitmen dan berkomunikasi. Ke depannya Bu Lina akan mendapatkan murid yang bersemangat dalam belajar. Nah, Bu Lina, kira-kira dari percakapan ini bagaimana perasaan Bu Lina sekarang? Iya, alhamdulillah Bu Fitri, saya merasa, lega, saya merasa plong, karena dengan percakapan ini saya ini menginginkan, ke depannya murid saya akan bersemangat dalam belajar dan, artinya saya akan terus berkolaborasi dan menjalin komunikasi dengan murid saya agar, dapat mendukung perannya sebagai orang tua untuk semangat belajar bagi murid saya. Dan saya juga senang sekali Bu Fitri sudah memberikan pencerahan kepada saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu Fitri. Wah, Bu Lina sangat senang bisa membantu Bu Lina, dalam hal permasalahan yang Bu Lina hadapi. Kira-kira apa ada lagi yang mau kita atau yang mau dibicarakan? Kalau yang saya dapatkan dari Bu Fitri dan Bu Fitri sudah memberikan, masukan, sudah mau mendengarkan saya rasa alhamdulillah tidak ada lagi yang akan dibicarakan Bu Fitri. Terima kasih banyak karena Bu Fitri sudah meluangkan waktunya, mau mendengarkan dan memberikan juga, respon atau memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Fitri atas waktunya. Iya, Bu Lina, sama-sama. Ya, semoga di lain hari juga saya, dapat juga, bantuan dari Bu Fitri atas, ya semakin kita ke sininya semakin banyak juga permasalahan-permasalahan. Semoga dengan percakapan ini kita bisa dapat saling, berkomunikasi dengan baik ya Bu Fitri. Terima kasih Iya. Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lina.
Assalamualaikum Bu Lina, selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Iya, terima kasih ya Bu Lina ya, sudah meluangkan waktu sore ini. Ya, sama-sama Bu Fitri. Eh, kita bertemu ya di ruang virtual ini. Tentunya Bu Fitri ada tujuan nih untuk mengadakan coaching ini. Katanya Bu Fitri ada yang mau disampaikan. Kira-kira apa ya Bu Fitri? Iya nih Bu Lina, Bu Fitri ini bingung sebenarnya nih, karena Bu Fitri ini ditunjuk sebagai ketua project P5 di sekolah. Nah, dalam project P5 itu ada 3 kegiatannya juga Bu Lina, ada kegiatan seninya, ada kegiatan demonstrasinya, dan juga ada kegiatan, menarinya dan olahraganya. Nah, Bu Fitri ini yang bingung nih bagaimana ya fokus dalam kegiatan P5 ini yang begitu banyak kegiatannya. Dan kira-kira kegiatan P5 ini bisa berjalan lancar atau tidak? Nah, ini sih yang jadi perasaannya Bu Fitri sekarang, Bu Lina. Iya, jangan bingung-bingung Bu Fitri. Iya, apa namanya nih? Karena kan percakapan kita ini pasti akan mendapatkan juga solusinya. Nah, karena percakapan kita ini singkat, apa sih yang Bu Fitri inginkan pada percakapan kita ini nantinya gitu? Apa harapan Bu Fitri pada percakapan kita ini? Oh, apa ya Bu Lina ya? Sebenarnya Bu Fitri ini bingung. Bu Fitri ini sebenarnya ingin fokus dalam mengerjakan tugas dalam pekerjaan proyek P5 ini. Dan berusaha bagaimana sih cara mengurangi kesalahan yang mungkin akan terjadi, yang mana kesalahan itu nantinya yang Bu Fitri takutkan dalam kegiatan P5 itu, Bu Lina. Oh, gitu ya Bu Fitri. Nah, menurut Bu Fitri, apa yang bisa membuat Bu Fitri fokus dalam pengerjaan kegiatan P5 ini supaya Bu Fitri tidak melakukan kesalahan-kesalahan pada kegiatan P5 itu nantinya? Iya, Bu Lina. Fokus itu maksudnya, maksud Bu Fitri ini adalah bagaimana kita mencapai tujuan sesuai dengan target yang kita buat dan kita, berusaha bagaimana caranya mengurangi atau, menghilangkan supaya tidak adanya kesalahan dalam yang kita lakukan itu, Bu Lina. Ya, artinya Bu Fitri ingin fokus ya Bu Fitri supaya kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi pada kegiatan P5 itu dapat terhindari. Nah, menurut Bu Fitri yang fokus itu bagaimana caranya dalam kegiatan itu Bu Fitri? Bagaimana Bu Fitri bisa fokus dalam kegiatan tersebut? Oh, menurut Bu Fitri, kayaknya kalau kita fokus itu kita harus mempunyai perencanaan yang matang dan kita membuat langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sesuai dengan tahapannya agar tujuan kegiatan P5 ini berjalan lancar, Bu Lina, seperti itu. Ya, artinya Bu Fitri harus membuat perencanaan yang matang ya Bu Fitri. Nah, Iya. dan juga ada step-stepnya atau langkah-langkahnya yang bisa disesuaikan agar kegiatan P5 ini tidak melebar atau tetap fokus pada satu tujuan yaitu terlaksananya kegiatan ini. Memang luar biasa sekali ya Bu Fitri kalau kita ingin fokus itu tentu kita harus membuat perencanaan dan langkah-langkahnya. Nah, kira-kira itu kapan mau Bu Fitri lakukan Hmm, kegiatan tersebut? Direncanakan kapan? rencananya kegiatan itu harus dilaksanakan dalam minggu ini, Bu Lina. Berarti harus dibuatnya dalam minggu ini. Ya, artinya Bu Fitri harus membuat catatan-catatan ya atas langkah-langkah apa yang harus Bu Fitri lakukan, misalnya apa didahulukan gitu ya Bu Fitri. Iya, betul Bu Lina. Kayaknya
Bu Fitri harus buat catatan, kemudian apa sih yang lebih dahulukan, langkah-langkah apa yang harus Bu Fitri dahulukan. Kemudian apa sih yang harus dipersiapkan lebih dahulu dalam kegiatan P5 ini, sehingga Bu Fitri bisa fokus dalam kegiatan P5 ini, Bu Lina. Iya, benar sekali Bu Fitri. Nah, agar langkah-langkah itu bisa Bu Fitri siapkan, siapa yang akan membantu Bu Fitri untuk mengingatkan catatan-catatan yang akan Bu Fitri lakukan dalam mencapai tujuan dan fokus dalam kegiatan kelima itu Bu Fitri? Oh iya Bu Lina, di dalam, project P5 ini ada 4 koordinatornya Bu Lina. Nah, di dalam 4 ini, anggota-anggota yang 4 ini, ada lagi di atas dari anggota ini. Nah, namanya Bu Desi Bu Lina. Nah, Bu Desi inilah yang nantinya akan Bu Fitri pilih sebagai rekan kerja untuk mengingatkan Bu Fitri dalam, membuat langkah-langkah apa, rencana apa yang akan Bu Fitri lakukan Bu Lina. Oh iya, artinya Bu Fitri sudah percaya. Kalau boleh tahu, kenapa Bu Fitri memilih Bu Desi? Apa alasannya? Oh iya Bu Lina, karena Bu Desi ini yang pertama dia di sebelahan duduk Bu Lina. Jadi agak sering komunikasinya dan lancar komunikasinya gitu Bu Lina. Oke, artinya bisa untuk diajak kerjasama ya Bu Putri, karena kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman yang kita sama, apanya persepsinya, itu insya Allah akan dapat terlaksana dengan baik. Nah, menurut Bu Fitri, siapa yang akan yang akan berkomitmen dalam kegiatan tersebut? Hmm. Apa ya yang akan dikomitmenkan ya? Kita kalau Bu Fitri nomor satu, Bu Fitri akan membuat catatan perencanaan langkah-langkah apa yang dilakukan lebih dahulu. Jadi yang pertama Bu Fitri akan buat catatan, ini langkah awal untuk melaksanakan perencanaan kegiatan P5. Kemudian nantinya Bu Fitri akan mengajak atau memberitahukan Bu Desi agar Bu Desi itu, sebagai teman rekan kerja koordinator dia mengingatkan langkah-langkah kerja yang sudah Bu Fitri buat, Bu Lina. Oke, artinya Bu Fitri membuat langkah-langkah itu bersama dengan Bu Desi ya Bu Fitri ya. Nah, Iya, kapan itu akan Bu Fitri lakukan? insya Allah besok Bu Lina, karena besok Bu Fitri ketemu deh dengan Bu Desinya. Oke, artinya kita bisa bertemu lagi ya Bu Fitri untuk melihat hasil dari kegiatan P5 ini akan berjalan dengan baik atau tidak. Semoga kita dapat bertemu lagi ya Bu Fitri minggu depan. Oh iya, terima kasih ya Bu Lina ya atas kesempatan, waktunya. Iya, menurut Bu Fitri, bagaimana perasaan Bu Fitri setelah Bu Fitri eh, mengatakan kalau Bu Fitri ini ingin fokus dalam kegiatan kelima ini? Wah, senang sekali Bu Lina, senang bisa ketemu dengan Bu Lina, kemudian senang bisa Bu Lina ngasih saran terhadap permasalahan Bu Fitri nih sekarang. Karena dengan kita bisa, coaching ini rasanya, Bu Fitri sudah terselesaikan, permasalahan yang dihadapi Bu Lina. Terima kasih ya Bu Lina ya. Iya, sama-sama. Semoga dengan percakapan kita ini akan membuat Bu Fitri fokus dan sudah berbagi juga. Dan percakapan ini juga membawa hikmah juga buat saya Bu Fitri karena dengan langkah-langkah yang Bu Fitri sebutkan tadi untuk kegiatan-kegiatan P5 itu juga akan membuat kegiatan P5 yang juga akan saya lakukan akan berjalan dengan lancar juga. Ya, Bu Fitri. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Lina ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, mulai ya. Oke. Oke. Asal